Kembali bersama kami di Metro Siang pemirsa, kita masuk dalam segmen Hikmah Siang. Dalam pertemuan kenegaraan pada Rabu 12 Februari lalu di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk menolak relokasi warga Gaza dari tanah air mereka. Terlepas dari berbagai rencana dan alasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Gaza untuk pengembangan properti dan menjadikannya sebagai Riviera Timur Tengah, bagaimana kemudian memastikan agar gencatan senjata yang terjadi saat ini benar-benar bermuara pada kemerdekaan dan perdamaian yang sesungguhnya di Palestina? Berikut ulasan jurnalis Metro TV Sabda Roleh bersama Ustadz Das'ad Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di Hikmah Siang dan episode kali ini kita akan membahas terkait dengan gencatan senjata Israel Hamas. Bagaimana kemudian pandangan dari mubalik maupun juga akademisi? Saya akan berbincang langsung bersama dengan Ustadz Das'ad Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibata Ustadz. Alhamdulillah baik. Bagaimana tanggapan Anda Ustadz? Apa yang bisa dilakukan masyarakat dunia untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah? Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling patut kita ucapkan sebagai manusia, bukan cuma sebagai Islam. Karena agama apapun dia pasti menginginkan kedamaian. Seperti kita ketahui konsep agama itu, agama adalah tidak kacau dalam arti damai. Agama apapun pasti menginginkan kedamaian. Maka ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah karena akhirnya Gaza dan Israel gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini sangat bermanfaat untuk menjaga ketertiban dunia. Kalau Indonesia itu kan kita punya Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya itu ikut serta menjaga ketertiban dunia. Maka dengan demikian, dengan adanya gencatan senjata ini, maka bisalah terwujud perdamaian dunia. Perdamaian ini, damai, tentram, itu bagian dari hak asasi. Makanya banyak teriakan-teriakan bahwa perlakuan bangsa Israel kepada bangsa Palestina itu adalah pelanggaran HAM. Bahkan sudah masuk kategori genosida. Nah, maka dengan gencatan senjata ini, alhamdulillah, akhirnya pembunuhan, pembantaian, kekacauan, dan segala macam efek daripada kekerasan militerisasi bisa dihentikan. Nah, saya bukan pengamat internasional, tapi saya melihat agama, tinjauan agama itu bahwa kita harus damai. Bahkan dalam agama kita itu, orang yang berbeda agama kita tidak boleh usik. Itu konsep dari Quran, lakum dinukum waliyadin. Ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghargai perbedaan. Nah, berkaitan dengan itu pula jelas sekali dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, jangan engkau bercerai-berai, bersatulah. Nah, juga di situ ada dalam Quran dijelaskan kami sengaja menciptakan manusia ini dalam bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling membenci. Maka tidak ada alasan untuk bergembira atas persetujuan kesepakatan gencatan senjata ini. Percayalah, saya masih ingat dulu waktu saya masih sekolah, kita belajar namanya pepatah. Perang itu kalah jadi abu, menang jadi arang. Mau apapun yang namanya kalau sudah perang, semua pasti rugi. Yang menang rugi, yang kalah apalagi. Nah, alhamdulillah gencatan senjata ini bisa terwujud. Mudah-mudahan bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada pihak-pihak yang memprovokasi agar gencatan senjata ini tidak berlaku efektif. Tentu siapa mereka? Ya mereka yang punya kepentingan kalau terjadi perang. Penjual senjata, ya diantaranya mereka yang punya misi untuk mengambil keuntungan dalam peperangan.
Ustadz, untuk kita masyarakat Indonesia, apa kemudian sikap atau apa yang harus kita lakukan terkait dengan hal ini? Apakah aksi boykot itu masih tetap terus dilakukan? Ya. Boykot produk-produk Ya. Israel seperti itu, Ustadz? Saya kira dari semua negara yang ikut peduli terhadap kasus Palestina ini, Indonesia salah satu di antara negara yang paling banyak ikut berpartisipasi mewujudkan kemerdekaan untuk Palestina. Ya. Sampai perwakilan Hamas saja menyebut negara kita sebagai negara yang banyak membantu terwujudnya gencatan senjata ini. Itu sudah bagian daripada pelaksanaan konstitusi amanah dari Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian secara langsung kita bisa lakukan dengan mendoakan. Ya. Karena doa bagi kita orang-orang teraniaya adalah doa. Kemudian wujud konkret kita bantu donasi. Tapi ingat, donasi itu jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Malah digunakan menjadi dana untuk maksiat. Karenanya donasi itu diberikan kepada lembaga-lembaga yang terakreditasi, kredibel, dan betul-betul mampu tersalurkan secara tepat sasaran. Banyak yang membuka donasi-donasi ternyata itu penipuan. Maka yang paling bagus berdonasi ke Palang Merah Indonesia. Karena memang itu lembaga negara, lembaga yang diakui oleh negara dan kelihatan partisipasinya untuk kegiatan kemanusiaan di Palestina. Selain itu ada kata boykot tadi, ya. Boykot seingat saya sampai sekarang masih ada anjuran. Ya, sampai anak saya sendiri itu sudah yang tadinya senang makanan ini dia bilang enggak, itu boykot ya. Jadi itu bagian daripada ikhtiar, ya. Ya, soal mau silakan, tidak mau pun juga silakan. Ya. Ya. Ya, Ustadz, untuk masyarakat dunia sendiri dan juga kita masyarakat Indonesia, bagaimana menjaga perdamaian di Timur Tengah ini sendiri? Ya, tentu keterlibatannya misalnya Kementerian Luar Negeri ikut mendorong terjadinya diskusi-diskusi untuk mencapai perdamaian. Aktif diskusi-diskusi mewujudkan gencatan senjata. Dan itu real dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kita. Baik secara kerjasama bilateral dua negara maupun terlibat langsung di rapat-rapat umum Dewan Keamanan PBB. Ya, tentu saja kita berharap Ustadz, kesepakatan gencatan Israel-Hamas ini benar-benar terjadi dan tidak ada lagi perang seperti yang terjadi. Mudah-mudahan ini bukan saja gencatan senjata yang waktunya terbatas, tapi bisa diwujudkan untuk tidak ada lagi perang. Ya, mari berdamai karena damai itu indah. Damai itu insya Allah memelihara kemaslahatan umat. Saya melihat isi gencatan senjata ini betul-betul boleh dikata kemenangan ada di pihak Hamas. Jadi kalau kita mau melihat siapa yang menang, diantaranya lihat saja isinya, konten-kontennya. Konten daripada kesepakatan itu. Ada kan 5 konten kesepakatan itu, saya melihatnya semua itu seolah-olah ya, saya bukan pengamat internasional, tapi saya merasa semua isinya adalah menguntungkan pihak Palestina dan Gaza. Semoga juga sudah tidak ada lagi korban yang berjatuhan di Palestina sana ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Dasar Latif, sehat-sehat Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa pembahasan saya dengan Ustadz Dasar Latif terkait dengan gencatan senjata Israel Hamas. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, sabda oleh Ahmad Safei, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.